Bab 105. Bencana hilang kebahagiaan datang. Kamu tidak apa-apa? Tanya Arun. Aku baik-baik saja. Syukurlah kita bisa berkumpul kembali. Arun kembali memeluk Cira dan Gio bersamaan. Rasa gembiranya meluap setelah melihat mereka selamat. Arun, lihat itu, tunjuk Cira. Kasihan Hasan. Oke, ayo kita ke sana. Arun dan Cira menghampiri Hasan yang sedang menangis di depan jasad Asih. Sedangkan Gio pergi keluar dengan Syamsuddin. Di dalam gudang besi itu terdapat beberapa mayat. Hasan, Cira, ucapnya lirih sambil mengusap air matanya. Maafkan istriku. Tidak apa-apa. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Aku yakin ini memang sudah jalan yang terbaik. Aku juga tidak tahu dengan masa lalu Asih yang gelap. Jika aku tahu aku pasti akan lebih menjaga dan membimbingnya. Aku tulus mencintainya sehingga mau dia menjadi pribadi yang baik. Tapi kamu lihat tadi kan? Ia sudah banyak menolongku, Gio dan juga pihak kepolisian. Itu artinya kamu berhasil, San. Hasan, aku pernah kehilangan orang yang aku cintai. Tapi lihatlah ini. Aku mendapatkan yang lebih baik karena Tuhan punya rencana di balik bencana yang menimpa kita. Arun menepuk pundak Hasan. Aku yakin kamu bisa melalui ini semua. Semangatlah. Terima kasih Cira, Arun. Sekali lagi aku atas nama istriku minta maaf pada keluarga kalian. Ambulans datang, dan segera membawa mayat Asih, Biantara dan beberapa anak buah yang tertembak. Mereka akan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi dan pemakaman yang layak. Arun membawa Cira masuk ke dalam mobil di mana Gio sudah menunggunya. Tapi entah kenapa tiba-tiba ia merasakan sakit kepala. Kenapa? Entahlah, kepalaku tiba-tiba sakit. Duduklah di dalam. Setelah pamitan dengan komandan, kita langsung pulang. Baiklah, Syam, kau temani Cira dan Gio. Baik Tuan. Arun bergegas menemui komandan polisi dan menjelaskan situasinya. Mereka akan bertemu lagi untuk berita acara penangkapan ini. Ayo kita pulang. Selama perjalanan Cira bersandar di bahu suaminya. Masih sakit kepalanya? Masih. Aku malah mau muntah. Mau berhenti sebentar? Gak usah. Aku mau cepat pulang. Oke, jawab Arun. Cepat sedikit Fahri. Baik Tuan, jawab Fahri. Gio, maukah kau duduk di depan bersama Paman Syam? Maemu sedang sakit, biarkan ia berbaring. Mae sakit apa? Sakit kepala. Baiklah. Gio pindah ke depan tapi sebelumnya ia mencium pipi Cira. Cepat sembuh Mae. Terima kasih sayang. Setelah Gio pindah di depan, Cira berbaring, kepalanya ada di atas pangkuan Arun. Dengan lembut ia memijit kepala Cira hingga istrinya tertidur. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam mereka akhirnya sampai di perkebunan. Syamsuddin membawa Gio yang tertidur dan Arun juga menggendong istrinya yang tampak kelelahan. Setelah membaringkan tubuh Cira ia segera mengganti pakaian istrinya yang kotor. Membasuh tubuhnya dengan air hangat. Apa yang dilakukan oleh Arun membangunkan Cira. Di mana? Di kamar kita. Mana pakaianku? Kotor. Aku menggantinya dengan yang baru sekalian membasuh tubuhmu yang kotor, jawab Arun. Masih sakit kepalanya? Sudah tidak. Pakai bajunya dan istirahatlah kau pasti lelah. Arun, panggil Cira lirih. Ia menarik tangan suaminya. Aku ingin, pintanya malu. Arun tersenyum mendengar permintaan istrinya. Whatever you want, Nyonya, ucap Arun. Tanpa menunggu lama ia memenuhi keinginan istri dan tentu saja keinginannya juga. Pagi itu Cira bangun terlambat. Kenapa tidak membangunkan aku? Protesnya pada Arun yang kala itu bersiap pergi ke kantor polisi. Aku lihat kamu pulas tidurnya. Bukankah hari ini Gio tidak masuk sekolah? Jawab Arun. Bersantailah di rumah. Terima kasih sudah mengerti aku. Entah kenapa aku jadi pemalas akhir ini. Arun tersenyum menghampiri istrinya. Ia mengecup kening Cira.
Sebenarnya kamu tidak pemalas sayang, tapi aku yang memintamu bertempur setiap malam. Tapi aku suka. Arun kembali tersenyum. Ia membelai lembut rambut istrinya yang sedikit berantakan. Aku ke kantor polisi dulu. Mungkin agak sore aku pulangnya. Makan yang banyak, oke? Cira mengangguk. Ia kembali menguap dan memilih untuk kembali menarik selimutnya dan tidur. Hampir 2 jam lamanya ia tertidur dan bangun lagi pukul 9 pagi. Ia bangun karena perutnya lapar. Biktika, nanti badanku dikerokin ya. Nyonya masuk angin. Entahlah, dari kemarin pusing terus. Wah, jelas masuk angin itu. Gio sudah bangun. Sudah Nyonya, tadi bermain sama Omar dan Olive di kandang kuda. Biktika menyiapkan koin dan minyak buat kerokan. Dikerok sekarang Nyonya. Yah, sekarang saja. Cira membalikkan tubuhnya menjadi tengkurap. Biktika mulai mengerok tubuh Cira satu persatu, tapi tidak merah semua, hanya sedikit saja. Tidak begitu merah Nyonya. Ya sudah, nggak usah diteruskan saja Bik. Nanti aku minum obat saja setelah makan. Baik Nyonya. Biktika segera keluar dari kamar Cira. Cira kemudian berganti baju. Ia hanya gosok gigi dan membasuh mukanya. Ia berencana ikut bergabung bersama Gio di kandang kuda. Mungkin dengan menghirup udara di perkebunan ia akan merasa segar lagi. Dan benar saja. Begitu Cira keluar ia langsung merasa segar lagi. Ia jalan sebentar ke taman samping sambil menengok bunga yang sudah ditanamnya. Ternyata sudah mulai keluar kuncupnya. Cira jongkok untuk mengambil beberapa rumput liar yang tumbuh di sana. Setelah semuanya bersiap ia bangun untuk kemudian menuju ke kandang kuda. Tapi entah mengapa ia tiba-tiba merasa pusing, pandangannya kabur dan berkunang-kunang. Kemudian gelap. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi Tuan Arun. Mari silahkan duduk. Mereka berdua duduk bersama untuk membicarakan kasus Biantara. Ternyata setelah melalui penyelidikan Biantara melakukan banyak sekali kejahatan. Mulai dari black market hingga perjudian. Ia memiliki beberapa kasino di Thailand. Kalau ini saya baru dengar. Dan saya menemukan sesuatu yang aneh yang menurut saya Anda harus tahu. Apa itu Komandan? Biantara ini memiliki hubungan dengan saudara ipar Anda Denisa. Benarkah? Iya. Terbukti selama hampir 6 tahun banyak sekali transfer yang dilakukan oleh Biantara ke rekening pribadi saudara ipar Anda. Jumlahnya tidak main-main. Apa mungkin Biantara saat itu melakukan pencucian uang? Bisa jadi, jawab Komandan. Nona Denisa bisa saja dinyatakan terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Biantara. Saya benar-benar tidak mengira jika semasa hidupnya Denisa dan Biantara sangat akrab. Drurt, dederereretetete, handphone Arun berdering. Maaf Komandan, saya angkat telepon dulu. Dari anak saya. Silahkan Tuan. Arun segera keluar dan mengangkat telepon dari Gio. Po, pulang Mae pingsan. Aku sekarang perjalanan ke rumah sakit. Apa pingsan? Oke, Po akan ke rumah sakit sekarang. Tanpa berpamitan Arun segera menuju ke rumah sakit. Sementara itu, sudah berapa lama pasien pingsan? Tanya dokter. Mungkin sekitar 30 menit dok, jawab Biktika. Baiklah, bawa masuk ke ruang IGD. Beberapa perawat mendorong Brangkar Cira masuk ke ruang IGD. Semuanya menunggu di luar. Biktika berusaha menenangkan Gio. Mereka masih menunggu kabar dari dokter. Kemudian masuk lagi seorang dokter perempuan ke dalam. Bik, kenapa dokternya yang masuk banyak? Apa yang terjadi dengan Mae? Tuan muda tenang saja dan terus berdoa. Saya yakin Nyonya tidak apa-apa. Tak lama kemudian datang Arun bergabung bersama mereka. Mana Cira? Masih dalam penanganan dokter Tuan. Arun duduk di sebelah Gio. Di mana tadi Mae pingsan? Di taman samping. Tika, bukankah aku tadi menyuruhmu menjaga Nyonya agar istirahat saja di kamar? Tadi Nyonya hanya ingin menghirup udara segar saja Tuan. Arun kembali diam,
Ia tidak mungkin menyalahkan Biktika. Ia tahu Biktika bukan orang yang lalai. Dengan keluarga Nyonya Cira, panggil perawat. Dengan cepat Arun berdiri. Saya suaminya. Silahkan masuk tuan, dokter mau bicara. Baik, jawab Arun. Kalian tunggu di luar saja. Arun masuk ke dalam. Oh Tuan Arun, mari silahkan duduk. Terima kasih dokter. Apa yang terjadi dengan istri saya? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuan. Istri Anda baik-baik saja. Tapi tadi dia pingsan dok. Dan kemarin mengeluhkan sakit kepala. Itu wajar Tuan. Wajar bagaimana? Arun bertanya dengan nada tinggi, karena ia merasa dokter rumah sakit itu meremehkan penyakit istrinya. Wajar jika itu menimpa ibu hamil, jawab dokter. Dokter jangan garis bawah. Apa dok, hamil? Iya Tuan Arun. Selamat istri Anda hamil 4 minggu. Arun tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia akan memiliki anak, buah cintanya dengan Cira. Karena bahagia ia sampai tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, setelah banyaknya cobaan yang menerpa keluarga kami, akhirnya Kau datangkan kebahagiaan yang sudah aku nantikan. Bersambung.